Welcome to the Paxic. Masa lalu Di sini sekarang ku siap untuk beraksi dengan suaraku di MC The Ball. Siap untuk beraksi. Bentar. Oke guys, kita di sini pengen beritahu kepada kalian semua yang kita udah buka akun TikTok yang baru, yaitu Toke Barang. Jadi kalian bisa lihat-lihat apa yang kita jual di sana, dan juga tanda support kalian kepada kita, sila follow kita di sana. Dan juga dalam masa yang sama kalian bisa hantarkan kita video-video yang menarik untuk kita reaksi guys ya. Jadi jangan lupa follow kita di sana ya Waci ya. Yes, jangan lupa follow. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Paci Is dan juga Rili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Paci, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys. yes guys. Untuk kali ini guys ya, memang sangat luar biasa ya Paci ya. Betul. Yang mana itu Paci? Ini berkenaan dengan dimana Piala AFF 2024 bakal didominasikan player usia 22 tahun ke bawah guys. Wah, Bukan ini tim sebenarnya, senior guys. Ya banyak orang bersoal tentang ini ataupun bertanya ya tentang ini guys ya. Yang mana ya pastinya ini bakal menjadikan sesuatu yang sangat shock dan surprise lah. Ya, banyak elemen kejutan yang bakal kita akan ketahui nanti. Jadi guys, di sini kita bakal melihat ya video-video antara pemain-pemain timnas yang mana ini nanti Paci, ini apa Paci? Ini adalah jadwal yang akan berlangsung, di mana yang diteruskan yaitu qualification sudah selesai. Seterusnya group stage, match day 1 daripada 5 starting daripada Cambodia versus Malaysia pada 8 Disember ini. Dan terusnya 9 Disembernya Myanmar versus Indonesia. Sebab kita pengen melihat kepada dua ini saja guys. Baik. Nih grup. Maksudnya di sini mujur sahaja Malaysia dengan Indonesia berlainan grup ya. Jadi insyaallah doakan bersama-sama bisa naik ke semifinal dan quarter gitu supaya bisa bertemu guys, Malaysia versus Indonesia. Itu yang kita pengen kan, insyaallah. Amin. Benar. Kalau kita lihat di sini dari segi jadwalnya Paci ya, aku rasa Indonesia lebih lihat enggak yang tadi aku melihat grup. Oke. Ya kalau kita lihat grup guys, daripada Indonesia, Laos, Myanmar, Filipina dan juga Vietnam. Rasanya di sini aku yakin 100% Indonesia bakal ke final. Yes. Tapi kalau aku melihat di grup A ya, Malaysia itu punya lawan yang sangat luar biasa juga, antaranya adalah Thailand, Cambodia. Ya, tapi jangan main dengan Singapura juga ya. Dan Timor Leste juga kuat guys. Jadi begitu juga Filipina dengan Vietnam. Nah, ini kuat juga. Tapi bagi aku Indonesia yang lain ini bukan lawan mereka ini guys. Yes. Tapi ya kita lihat aja nanti gimana strategi El Terminator nanti guys. Ketika nama-nama pemain. Ayo kita lanjut kita dengar video. Ketika nama-nama pemain untuk Piala AFF turnamen Mortal Kombat se-Asia Tenggara ini sudah dirilis, dimana kemarin gue udah bahas soal Gardo Callingnya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang gue nggak bisa jawab satu persatu boy. Yang pertama adalah soal lu pada nanya nih, kenapa si A nggak ada, kenapa si B nggak ada, si C nggak ada. Contohnya ya, Rido nggak ada, Sananta nggak ada, dan pemain-pemain yang usianya masih 23 tahun yang main di timnas senior, tapi kenapa nggak dapat kesempatan di timnas U23 kali ini? Koreksi gue kalau gue salah. Ini semua pemain yang dipanggil ini, kecuali mungkin El Bucin sama El Nunduk ya, ini mereka semua itu eligible untuk bermain di Piala Asia U23. Target dari El Rotasi Sintayong itu adalah regenerasi tim U23. Enggak, masalahnya berapa banyak L nih guys dipanggilnya semua. Iya, banyak El banget Bucin. L-nya guys. Dimana mungkin kalian belum pada tahu kalau misalnya timnas itu ada jenjangnya boy. Ada dari U16, nanti U16 promosi ke U20, U20 promosi ke U23, U23 jembatan menuju ke senior. Jadi emang tim ini itu disiapin untuk Piala Asia atau event-event U23 kayak Piala Asia dan juga SEA Games.
Terus kenapa Lakaka Eloyo itu lebih dipilih dibandingkan Jens Raven? Gue pribadi pun nggak tahu ya kenapa justru Jens Raven pemain yang di scout langsung sama Sintayong itu justru nggak dibawa. Gue nggak ngerti sih sebenarnya. Mungkin kalau lo ada yang kira-kira tahu ya silakan di komentar aja boy. Mungkin alasan paling klasiknya adalah klub nggak akan ngizinin, mungkin ya. Terus kalau misalnya buat U23 kenapa El Nunduk sama El Bucin dibawa bang? Sekali lagi ini menurut gue pribadi boy. Kalau untuk Arhan karena Doi itu dapat menit main di klubnya tuh jarang banget boy menurut gue ya. Mungkin buat ngejaga match fitnessnya dia boy. Tapi kalau buat Asnawi ini sekali lagi menurut gue, apakah ini sebuah clue kalau misalnya pintu untuk bermain di timnas senior yang tim utamanya apakah udah tertutup boy buat Asnawi? Kalau kita lihat di posisi bek kanan tuh ada Kevin Dix, ada Yakub Sayuri, ada Sandy Walsh. Mungkin ya, mungkin ini menurut gue. Jadi gue harap ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian ya boy. Kalau ada yang masih mau tanya silakan ditanyakan aja. Terima kasih banyak udah di follow untuk update timnas selanjutnya. Nah, mungkin ada sebab tertentu juga Sintayong menyimpan player-player utama ini tidak disertakan di dalam untuk AFF ini, guys. Kamu harus tahu latihan itu berat, Peci. Ya, betul. Untuk ke Pildun itu bukan suatu yang jadi senang. artinya jadi player itu fokusnya- dijaga, guys. Ya, itu fokus ya. Fokus untuk ke Pildun 2026 nanti guys ya. Ya, 26 Maret ini, guys. Fokusnya, Waktu yes. Ramadan ya kan waktu tuh. Ya. Kalau nggak salah, guys. Waduh. Jadi itu harus kita fokus juga. Yes. Ya. Mari kita Oke, lanjut. kita lanjut. Ada lagi nggak? Resmi, trio bocil kematian Justin Hubner, Ivar Jenner, Trio dan Rafael bocil. Strike dipanggil Hah? Sintayong untuk Rafael mengikuti Strike? AFF 2024. Tadi lain, Mau tahu sekarang lain daftar itu. lengkapnya? Ilangin dulu Mana tambah satu nih, guys, yang benar nih, guys. Di follow dong. Sikat. Ya, pada Garuda Calling kali ini untuk Piala AFF, Sintayong telah memutuskan bahwa akan menggunakan tenaga pemain usia 22 tahun mayoritas dengan beberapa tambahan pemain senior seperti Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam. Di penjaga gawang, empat-empatnya yang dipanggil adalah penjaga gawang muda semua, Cahya Supriyadi, Dava Fasya, Erlangga, dan Ikram Al-Ghifari. Tidak ada nama langganan timnas seperti Hernando dan Nadeo. Di barisan pemain bertahan juga nama-nama yang sering dipanggil oleh Sintayong kembali muncul. Tapi yang menarik ada nama-nama baru seperti Ahmad Maulana dari Arema, Alvan Shuaib dari Persebaya, dan Michael Alfredo Tata dari Persebaya juga. Begitu juga di posisi gelandang, nama-nama langganan timnas seperti Arkan Fikri, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand kembali dipanggil Sintayong. Tapi ada beberapa nama baru seperti Armando Obed Oropa, Imade Tito Wiratama, dan juga Rivaldo dari Borneo. Dan yang paling seru ini adalah di barisan Mantap. penyerang. Dipanggilnya kembali si anak hilang Ronaldo Joybera Oh, Junior udah lama atau nggak Ronaldo tahu ya. Kuate. Ronaldo. Kemudian Arkan Kakak kembali mewarnai Arkan TC Kakak, Timnas guys. Indonesia kali ini. Persis. Rafael Strike yang kemarin sempat gue infoin bahwa baru bisa membela Timnas Indonesia di AFF ini setelah lolos di babak semifinal. Dan juga ada Hoki Caraka, striker andalan yang Hoki. selalu dipanggil oleh Coach Sintayong. Yang menarik adalah ada nama Arsa Ramadan Ahmad dari Madura United yang Madura kali ini United. menjadi debutnya untuk dipanggil TC Timnas Indonesia yang akan dimulai besok tanggal 26 November. Dari nama-nama ini kira-kira siapa guys yang menarik kalian pengen banget tonton dan pengen banget lihat Ronaldo. aksi-aksinya di AFF? Atau Kakak ada aku nama Ronaldo, yang guys. Kakak, kalian guys, jagoin kakak. tapi nggak masuk di daftar yang dipanggil Sintayong? Coba tulis di kolom komentar yuk. Sikat. Sikat Resmi. terus. Aku pengen Wah, gitu, pengen guys. lihat Ronaldo guys beraksi kembali. Waduh. Maksudnya udah lama Karena ya dulu- dia enggak nih. AFF. Dulu dia bermain guys, wah aku suka karakternya. Suka. Hmm. Walaupun dia kayak gitu ya orang bilang kayak gitu, aku suka karakternya. Betul, Ya, betul, dia betul. pandai mencari peluang sebenarnya. Ya, Ronaldo. Mari kita lihat nanti, guys, bagaimana Yang paling Sintayong penting, mengurus. Final yang kita doa, peduli yang apa, tapi yang paling aku mau adalah finalnya Malaysia versus Indonesia. Yes. Lama nggak nonton. Tolonglah, guys. Insyaallah doakan juga untuk Malaysia, untuk Indonesia sekali, guys. Dua-dua.
Waduh. Kalian tahu gak kalau 3 dari 33 pemain timnas Indonesia yang dipanggil untuk pemusatan latihan jelang gelaran Piala AFF 2024 adalah nama baru bagi timnas Indonesia. Ketiganya adalah Alfonso Ep, Rivaldo Eneiro, dan Armando Robert Oropa, baik di kelompok umur apalagi senior. Ketiga pemain tersebut tidak pernah bergabung dengan skuad Garuda sebelumnya. Alfonso Ep merupakan pemain jebolan Akademi Surabaya dan telah debut dengan tim utama sejak musim 2023-2024. Terbiasa bermain sebagai winger kanan, pemain berusia 20 tahun itu telah mencatat 4 kali penampilan bersama Persebaya di musim ini. Kemudian Rivaldo Eneiro merupakan gelandang bertahan yang membela Borneo FC. Dirinya sedang menjadi andalan utama Peter Huistra dengan catatan 13 kali penampilan di musim ini termasuk di kompetisi ASEAN Club Championship. Dan yang terakhir Armando Robert Oropa atau biasa dipanggil Obet, merupakan pemain asal Papua yang membela PSPS Biak. Di musim ini pemain yang berposisi sebagai winger tersebut telah mencatat 9 penampilan. Menurut Sobat Bolacom, akankah ketiga pemain tersebut akan jadi andalan Sintayong di Piala AFF nanti? Mantap guys. Ih, Bisa gila. jadi. Gokil. Timnas negara lain di region ASEAN nurunin skuad mereka, skuad utama timnas senior mereka. Lah kita nurunin timnas U22 di ASEAN Cup Itulah, 2024 cuy. Gimana coba? Pendapat kalian coba gimana anjir? Jadi guys ya, ini berita udah dikonfirmasi langsung oleh Coach Sintayong. Bisa lu baca sendiri ya ini. Dan gokilnya lagi, timnas U22 Indonesia menargetkan sampai ke babak final cuy. Yeah, gokil. Tapi gue yakin sih, ini adalah penyebab salah satu kenapa kita nurunin skuad timnas U22 di ASEAN Cup 2024 cuy. For your information aja guys, kita mencetak sejarah baru cuy. Kita berada di pot 1 kualifikasi Piala Asia U23 cuy. Padahal kemarin kita anak baru, bisa langsung semifinal cuy. Tapi jujur, apa urgensinya? Apa agenda pentingnya sampai kita berani nurunin skuad muda timnas U22 di AFF 2024 cuy? Ya gue yakin pasti tujuannya itu buat mempersiapkan mental dan menambah jam terbang mereka buat menghadapi ajang yang sesungguhnya. Tapi di sisi lain menurut gue, Piala Asia U23 2026 di Arab Saudi nanti bukan ajang kualifikasi menuju Olimpiade guys. Beda dengan edisi sebelumnya yang kemarin. So gimana guys menurut kalian? Apakah ini adalah keputusan yang paling tepat ketika Tepat. timnas U22 yang bakalan terbang menuju Tepat, Asia guys. Cup? Maksudnya ini biar berkembang guys, bukan diharapkan itu saja, tetapi ada lagi tim-tim yang lain yang bisa untuk terbangkan Indonesia itu sekali guys. Ya. Benar. Jadi semua bisa merasa lah di mana cup-cupnya. Ya. Betul. Sekarang dipanggil apa sudah? El Terminator ya, Sintayong. Kalian tahu gak kalau Ada namanya ada rotasi, Terminator. Ya. Semua guys, semua ada LL-nya. Waduh, mantap lah. Jadi guys, ini sangat luar biasa untuk kita tahu ya. Memang luar biasa, orang bilang apa, rotasinya dan juga strateginya Sintayong ya. Dan pastinya yang paling bertanggung jawab ke atas semua ini adalah Pak Haji Erick Thohir. Betul. Jadi apa saja keputusan daripada PSSI adalah keputusan yang terbaik buat semua pendukung-pendukung timnas. Dia ya. beginilah yang kita nampak Sintayong sepanjang tahun kita lihat kepada perkembangan bola sepak Indonesia ini ialah di mana Sintayong ini seperti bermain catur guys. Ada yang telah dimakan orangnya, seperti Bishopnya dimakan dan dia makan semula begitu. Benar. Wah, gila. Banyak elemen surprise lah sepak Betul, bola betul, Indonesia betul. guys. Jadi guys, yang ini nggak perlu dibahas panjang. Terima kasih kepada kalian yang udah nonton video ini sehingga habis ya. Kita juga bukan ahlinya, tetapi kita sangat mendukung dan ini orang sangat mendukung dan juga sangat meminati ya timnas Indonesia, karena kita nampak dari awalnya sehingga hari ini memang banyak sangat perubahan ya, banyak sekali orang bilang sesuatu yang kita nggak jangka juga ya. Betul. Itu sangat bagus buat kita semua. Jadi guys, terima kasih kepada kalian yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita. Mungkin itu untuk kali ini Baci ya. Yes, itu saja daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk dirasi, just komen dan berserta dengan link, dan insyaallah kami coba terbaik untuk mensajikan video-video Anda.
Itu untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum.